wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ODS Talk bersama saya Anissa. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat datang dan selamat pagi untuk masnya. Selamat datang, selamat pagi juga Mbak. Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Tadi ke sini naik apa? Tadi biasa mahasiswa ngelaju ya, jadi pakai motor. Kayaknya jalan kaki karena saking jauh dong ya. Oke, saya sedang bersama siapa nih? Monggo silakan perkenalan. Oke, teman-teman perkenalkan, aku Syafiq Raka. Biasanya kalau teman-teman itu manggilnya Raka, jadi lebih akrab kayak gitu. Raka. Gitu. Aku dari mahasiswa Ilmu Komunikasi. Angkatan berapa, Mas? Angkatan sebenarnya kalau dibilang muda juga enggak, dibilang tua juga ya kita paling tinggi ya. Jadi aku dari angkatan 2019. Oke, jadi kita angkatan 2019. Angkatan 19 juga. Iya, gitu. Terus ya Mas, kan kita di sini targetnya itu calon mahasiswa baru yang mau masuk ke UMS gitu. Oke. Jadi di sini kita bakal ngomongin tentang seluk-beluk kuliah di UMS gitu, terutama untuk ilmu komunikasi gitu ya. Jadi di sini kita ngomongin tentang nanti ada mungkin lingkungannya, prospeknya, terus juga nanti ada isu-isu yang ada di Ilkom itu seperti apa gitu ya. Nah, masuk ke lingkungan, Mas. Kalau biasanya calon mahasiswa baru tuh mesti bertanya-tanya lingkungan kuliah tuh kayak gimana sih? Apalagi ilmu komunikasi gitu kan. Kalau dari Masnya sendiri, selaku mahasiswa yang sebenarnya udah lumayan lama ya di kampus gitu, udah semester 6 tuh udah berapa tahun ya ini kita? 3 tahun. Udah 3 tahun. Kita di kampus, jadi kita tahu kan lingkungan dari Ilkom tuh kayak gimana. Okay. Monggo. Oke, teman-teman mungkin sedikit penggambaran aja ya. Jadi dulu itu kalau jadi mahasiswa baru itu kita 1 tahun itu kuliah offline kan. Yeah. 1 tahun kita kuliah offline, terus habis itu 2 tahun kalau nggak salah, hampir 2 tahun itu kita kuliah secara online. Tapi secara tidak langsung teman-teman kalau terkait lingkungan, kemudian vibes teman-teman belajar di ilmu komunikasi itu yang pertama adalah menyenangkan. Yeah. Menyenangkan, dan yang kedua adalah teman-teman menemukan suasana, teman-teman menemukan keadaan yang dimana itu tidak didapatkan ketika teman-teman di SMA. Karena lagi-lagi budaya ataupun lingkungan yang ada di universitas, khususnya yang ada di ilmu komunikasi sendiri itu lebih karena kita di Muhammadiyah ya, karena kita di Muhammadiyah kita bebas, tapi di situ tetap masih ada aturan. Tapi kalau misal teman-teman di lingkungan di lingkungan SMA itu ya mungkin harus ada upacara dan sebagainya. Tapi di sini di ilmu komunikasi sendiri lebih memberikan kebebasan kepada teman-teman. Tapi tetap di situ masih terdapat aturan-aturan yang harus teman-teman taati. Itu. Tapi kalau di ilmu komunikasi sendiri nggak yang dibayangkan teman-teman sepaneng, terus di bayangan teman-teman kayak nanti di ilmu komunikasi setiap hari harus ngomong terus ya, ngobrol terus ya sama anak-anak dan sama teman-teman yang lain, itu enggak juga kayak gitu. Jadi lebih enjoy, lebih kerasa sih menurutku selama ketika kuliah offline dulu benar-benar kerasa di ilmu komunikasi. Tiba-tiba sekarang udah di semester tua gitu kan. Semester tua gitu. Ya. Saking senangnya dan saking menikmatinya. Kalau ngomongin tentang tadi kan udah ngomongin tentang perkuliahan lingkungannya. Kalau ngomongin tentang dosennya nih Mas. Biasanya calon mahasiswa baru tuh selalu bilangnya kayak nanti dosennya killer gak ya, strict gak ya, kayak gitu-gitu loh Mas. Banyak sih, iya banyak. Dari ilmu komunikasi UMS sendiri nih gimana? Dari tenaga pendidiknya? Yang pertama dari awal ketika kuliah kuliah di ilmu komunikasi ya, awal banget masuk di situ aku melihat yang pertama dosennya adalah disiplin, yang kedua dosennya adalah memiliki basic pengetahuan yang itu istilahnya sesuai dengan apa yang diajar kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman tahu juga di ilmu komunikasi itu dosen-dosennya juga ada beberapa yang lulusan dari luar negeri. Yang kemudian menjadi karakteristik berbeda ya, karakteristik yang berbeda untuk dosen-dosen ilmu komunikasi. Tapi untuk dosen ilmu komunikasi sejauh ini ya seperti seperti manusia pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu tinggal bagaimana nanti ya teman-teman kalau misal masuk di ilmu komunikasi pasti akan paham. Oh ternyata dosennya ini seperti ini, dosen B itu seperti itu dan sebagainya. Tapi enjoy kalau menurutku ketika kuliah di ilmu komunikasi, materi-materi yang disampaikan, kemudian interaktifnya, kemudian diskusinya dan sebagainya, tak rasa juga
Itu yang akan teman-teman jumpai ketika masuk di prodi ilmu komunikasi. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau ngomongin tentang dosen apalagi ya, karena kalian pasti selalu wondering, questioning gitu, kok dosennya gimana ya, lingkungannya kayak gimana ya. Kalau dari review dari mahasiswanya langsung, dosennya itu dosen yang menyenangkan dan sesuai dengan apa yang mereka passionate gitu lah, passionate gitu. Iya. Tadi ada juga dari lulusan luar negeri. Kalau kayak gitu tuh, berarti kan lulusan yang sudah profesional, yang sudah handle lah di bidangnya. Jadi expert lah, expert di bidangnya gitu. Jadi kalau teman-teman selalu takut karena dosennya pasti nanti killer deh, strict deh. Apalagi ilmu komunikasi nanti pasti banyak omong deh loh. Tapi kan kayak gitu itu adalah dosen yang apa ya, justru malah menyenangkan. Ya Mas ya gitu. Apalagi ilmu komunikasi adalah ilmu yang kalau kata orang itu ilmu yang menyenangkan gitu. Terus nih Mas, kemarin dari tim kita sudah meriset isu dari kekurangan jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ada isu juga? Ada dong, ada. Apa nih? Ada nih, jadi ada kekurangan jurusan ilmu komunikasi. Ini dilansir dari universitas123.com gitu. Terus di sini tertulis kelemahan dari jurusan ini perlu diperhatikan oleh setiap mahasiswa gitu. Katanya jurusan ilmu komunikasi ini yang pertama harus pintar membawa diri. Jadwal perkuliahan yang tidak terlalu padat, jika kamu tidak pandai memanfaatkan waktu dan kondisi, bisa terjerumus pada gaya hidup negatif sehingga waktu terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, dari review mahasiswanya sendiri, monggo, seperti apa? Kalau perihal bisa membawa diri ya. Sebenarnya itu nggak hanya untuk prodi ilmu komunikasi aja, nggak hanya untuk mahasiswa ilmu komunikasi aja. Tapi yang di sini ketika berbicara di ilmu komunikasi, itu materi-materinya aku rasa lebih santai selama pengalaman aku pribadi, based on experience juga, itu membawa diri teman-teman lebih enak dan lebih tak rasa juga bisa. Karena yang pertama perkuliahan juga tak rasa itu juga tidak terlalu padat. Adapun ketika teman-teman biasanya itu kalau mengatur waktu yang berlebih, harus mengatur waktu yang benar-benar detail dan sebagainya, itu biasanya mahasiswa yang itu juga ikut di organisasi. Tapi kalau konteksnya adalah teman-teman nanti tidak mengikuti organisasi, itu akan lebih akan lebih longgar dan akan lebih enak dalam ternyata ada tugas ini tuh bisa langsung diselesaikan kayak gitu. Jadi tidak itu dikembalikan ke teman-teman, apakah nanti teman-teman tipikal orang yang ada kuliah pulang dan juga ada kuliah rapat gitu. Kayak gitu. Oke, jadi kalau sebenarnya harus pintar membawa diri itu tergantung sama diri mereka masing-masing ya Mas ya. Iya, benar, mau sepadat apapun, mau selonggar apapun, kalau nantinya emang mereka ini bisa membawa dirinya ke arah yang positif ya dia akan bisa, tergantung dengan diri dia masing-masing gitu. Benar. Dan ini sih maksudnya kalau di awal dulu itu terutama kalau teman-teman ini kan berangkat dari dari SMA, SMK ataupun yang sederajat seperti itu. Nah di awal biasanya teman-teman itu akan beradaptasi 1 bulan 2 bulan, tapi nanti setelah itu akan lebih mudah dalam memanage timeline teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini udah lengkap banget sih tadi Masnya menjelasinnya. Terus ada lagi Mas. Sebenarnya banyak loh ini. Ada berapa poin? Kita kupas satu-satu. Katanya ini menuntut komitmen untuk mencapai target kelulusan. Terlalu longgar waktu yang dimiliki cenderung membuat orang senang bermalas-malasan. Terus menunda pekerjaan termasuk mengerjakan skripsi, tugas maupun penelitian gitu. Misalkan karena ilmu komunikasi ini jadwalnya nggak terlalu padat, terus jadi tantangannya itu lebih berat karena jadi kita udahlah longgar, jadi terlalu santai, jadi kesantaian biasanya kalau dari Masnya sebagai mahasiswa. Mungkin kalau catatan dari aku yang pertama, teman-teman harus tahu dulu tujuan masuk kampus itu apa. Benar. Tujuan masuk di di kampus itu apa? Apakah hanya mengejar aku ingin akademik bagus, ya berarti teman-teman harus mengejar untuk lulus secara cepat kayak gitu. Tapi di sisi lain ketika teman-teman juga di situ ingin mempelajari terkait akademis, kemudian juga ingin, kalau
dari pengalaman yang aku rasakan ketika ketemu sama teman-teman ilmu komunikasi juga, di situ ada tipikal orang yang aku mau lulus cepat, tapi di sisi lain itu oke, aku tetap berjalan, tapi di sisi lain mereka juga bekerja. Karena ya itu tadi latar belakang dari teman-teman ilmu komunikasi itu berbeda-beda. Nah, konteks seperti itu nanti dikembalikan lagi ke teman-teman. Apakah teman-teman masuk di perkuliahan, oh aku ingin mengajar akademis, ya berarti di situ teman-teman akan lulus secara cepat itu target kayak gitu. Tapi ketika teman-teman juga ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, kayak apa namanya harus ikut bekerja, harus ikut part time dan sebagainya. Nah di situ mungkin bisa menjadi pertimbangan. Tapi itu lagi-lagi dikembalikan ke teman-teman mahasiswa, teman-teman calon mahasiswa ilmu komunikasi kayak gitu. Betul. Kalau ngomongin tentang komitmen target kelulusan, emang base-nya selalu dari diri sendiri. Betul, ya, iya. Mau target lulus cepat atau memang harus ada sesuatu yang dikerjakan dahulu. Iya. Mas G. Terus nih, ada stereotype lagi ini di isu ini tercantum bahwa biayanya cukup mahal, apalagi di kampus swasta. Terutama jika kamu mengambil perkuliahan di kampus swasta, jurusan ini dapat menguras isi tabungan karena ada banyak kegiatan yang memerlukan media khusus sebagai penunjang. Nah, dari review mahasiswa ilmu komunikasi, monggo. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari biaya yang cukup mahal, kalau dari aku sendiri gini. Oke, kita mengeluarkan biaya mahal, tapi apa yang bisa diberi ke kita juga? Kalau misal memang yang diberikan kepada kita itu balance sama apa yang kita keluarkan, tak rasa itu nggak menjadi permasalahan. Nah, kalau dari awal menjadi mahasiswa, ketika menjadi mahasiswa ya, dulu ketika mahasiswa baru, di situ mendapatkan apa namanya? Yang pertama adalah dosen yang benar-benar profesional ataupun expert di bidangnya. Kemudian di situ juga terkait sarana prasarana. Ya meskipun memang ada beberapa hal yang masih kurang, tapi di situ juga ya gini apa namanya kita merasakan ternyata di ilmu komunikasi itu seperti ini. Dan untuk apa ya, untuk teman-teman nanti yang masuk di ilmu komunikasi juga itu memang ada beberapa mata kuliah yang yang mengharuskan membutuhkan apa namanya peralatan kemudian penunjang, tapi itu tak rasa bukan menjadi suatu persoalan karena ketika contoh ada mata kuliah fotografi ya kalau di ilmu komunikasi. Nah, teman-teman nanti di tugas akhirnya itu ada apa namanya mengumpulkan karya, mengumpulkan foto. Nah, teman-teman di situ membutuhkan peralatan. Peralatan itu adalah kamera. Nah, ketika teman-teman tidak memiliki kamera pun sebenarnya tidak masalah. Karena di situ teman-teman juga bisa meminjam bisa meminjam teman ataupun sekarang aku juga percaya kalau teknologi khususnya handphone itu kan juga kameranya udah canggih-canggih udah bisa zoom sampai 100 kali dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu kembali lagi kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Tapi kalau di ilmu komunikasi sendiri, kalau misalnya memang ada hal-hal yang itu tidak perlu untuk kita beli dan kita bisa pinjam teman, itu tak rasa juga bisa memanfaatkan relasi juga lah kayak gitu. Kalau misalkan pinjam kampus kayaknya bisa ya Mas ya? Bisa juga. Bisa memfasilitasi juga sih. Memfasilitasi juga. Pokoknya kalau di ilmu komunikasi itu untuk peralatan itu bisa untuk teman-teman pinjam, tapi itu juga ada alur peminjaman dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya di ilmu komunikasi ya nggak pelit lah. Nggak pelit lah ya. Betul nggak pelit lah. Selalu pinjam barang bisa lah ya. Bisa. Oke. Soalnya itu kan nanti outputnya ataupun tujuan dari peminjaman itu sendiri kan untuk pengembangan minat ataupun pengembangan dari kompetensi dari mahasiswa ilmu komunikasi kayak itu. Itu ya. Jadi kalau stereotip biaya cukup mahal, kalau output dan apa yang kita dapatkan dan kita keluarkan itu sejalan, itu kita rasa juga nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Oke, lanjut nih. Ada isu selanjutnya nih. Kalau ngomongin tentang ilmu komunikasi, persaingan masuk di universitasnya sangat ketat. Karena merupakan jurusan favorit yang menjanjikan pekerjaan bergengsi, tidak heran jika kemudian jadi rebutan. Peluang masuk melalui jalur manapun jadi semakin kecil karena setiap tahunnya ilmu komunikasi itu adalah prodi yang diminati oleh banyak orang. Seperti apa? Oke. Kalau dari aku sendiri, teman-teman, di sisi lain juga dulu aku sebelum masuk di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pasti juga ada beberapa hal yang tak perjuangkan di Universitas Negeri. Iya, betul. Khususnya di ilmu komunikasi, karena memang dulu basic ataupun dasar yang ingin aku kejar itu adalah terkait bagaimana aku bisa mengembangkan mengembangkan pola-pola komunikasi.
karena dulu itu aku suka ini Mbak, suka apa namanya membuat video, membuat konten di YouTube juga iya, kayak iya, gitu. iya. Nah setelah itu ketika masuk di Universitas Muhammadiyah Surakarta, apa namanya maaf Mbak, tadi perihal apa Mbak? Saya ini apa namanya banyak yang ingin tak sampaikan juga, tapi coba pertanyaan bisa. Oke. Persaingan masuk universitas yang sangat ketat. Persaingan. Gitu. Oke. Kalau perihal itu teman-teman yang pertama sebelum masuk tak rasa harus memiliki kepercayaan diri dulu. Karena lagi-lagi meskipun teman-teman jangan menganggap bahwa ilmu komunikasi di UMS ini khususnya di FKI itu di swasta, kalau bayaran swasta kan udah ngerasa apa namanya, udah ngerasa ketinggalan sama teman-teman yang lain. Karena kalau dari pengalaman aku sendiri, ketika bertemu sama teman-teman ilmu komunikasi berbeda di apa namanya di universitas lain, itu terkait pola kosakata, kemudian pola pemikiran dan sebagainya, kita nggak kalah jauh. Kita nggak kalah jauh. Kita juga punya punya daya, kita punya apa yang bisa kita jual. Kayak banyak ini dari ilmu komunikasi juga. Nah, teman-teman bisa saksikan mahasiswa ilmu komunikasi kebanyakan itu seperti apa. Khususnya juga ada Mbak Nisa ya. Nah, ada Mbak Nisa. Jadi kalau untuk persaingan pasti akan ada persaingan, tapi teman-teman jangan minder, teman-teman harus percaya bahwa ya teman-teman bisa untuk masuk di ilmu komunikasi. Karena di ilmu komunikasi UMS sendiri itu menawarkan berbagai menawarkan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas yang baik itu bisa menunjang teman-teman baik dari segi akademis ataupun dari non akademis. Iya, betul. Kalau ngomongin tentang potensi, emang potensi dari diri sendiri itu terlebih dari diri sendiri ya Mas. Itu kalau ngomongin tentang saing, terus ngelihat teman-teman yang dari universitas lain yang lebih bergengsi, emang kadang-kadang ngerasa kayak aduh minder ngelihat dari universitas negeri apalagi. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kalau kita ketemu dengan orangnya, sebenarnya kita juga nggak kalah beda, sama-sama belajar komunikasi, sama-sama memahami mata kuliah yang sama. Outputnya pun nanti juga sebenarnya sama, tergantung dengan diri kita sendiri. Nggak tempat itu nggak jadi patokan lah. Benar-benar. Betul. Dulu ini di awal juga sempat sharing-sharing sama kakak tingkat juga. Jadi pertanyaan kalian nanti bukan di UMS itu bisa ngasih apa ya ke aku, tapi apa yang kita bisa kasih ke UMS, khususnya di ilmu komunikasi. Betul, benar sekali. Nggak kayak stereotip yang kayak aku kuliah di swasta emang nantinya aku bisa berkembang, aku bisa itu kayak adalah stereotip yang nggak gimana ya, yang salah ya guys, yang kurang tepat lah. Karena balik lagi dimanapun kalian berada, mau kalian di universitas swasta maupun negeri, sebenarnya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Betul. Terus nih ngomongin tentang isu lagi. Perlu spesifikasi ilmu untuk menempati posisi tinggi di perusahaan gitu. Jadi kalau ngomongin tentang lulusan ilmu komunikasi pastinya banyak ya sekarang yang membutuhkan lulusan dari ilmu komunikasi gitu Mas. Tapi banyak yang kayak bingung ya sebenarnya, terus ilmu komunikasi kalau lulus terus ya udah gitu, misalnya jadi content creator ya udah jadi content creator, tapi kan content creator juga banyak pesaingnya gitu. Jadi kalau di sini tertulis bahwa perlu spesifikasi ilmu untuk menempati posisi tinggi di perusahaan. Masih berkaitan dengan persaingan mendapatkan pekerjaan, kalian harus pintar memilih jurusan serta mata kuliah alternatif selama kuliah supaya ilmu yang didapat lebih spesifik dan diakui. Mungkin ini ngomongin tentang side perspektif yang ngomongin tentang penunjang, misal kayak UKM kan itu juga penunjang mata kuliah di Ilkom, terus tentang organisasinya, terus juga fasilitasnya mungkin. Oke. Jadi kalau terkait persaingan kalau terkait persaingan di dunia kerja, khususnya itu maksudnya ketika teman-teman nanti output yang dihasilkan dari ketika teman-teman kuliah di ilmu komunikasi. Tapi kalau menjadi yang harus teman-teman ketahui juga, mungkin kalau di ilmu komunikasi mulai dari tahun kita ya 2019 itu ada penjurusan. Ada penjurusan yang dimana itu ada public relation dan juga ada broadcasting kayak gitu. Kalau broadcasting itu mungkin lebih mengarah ke teknis ya, lebih mengarah ke teknis. Kalau teman-teman suka video, kemudian suka yang berkaitan dengan di lapangan dan sebagainya. Kalau di public relation sendiri itu lebih kayak ada humas. Kemudian kalau aku sendiri kan dari PR ya.
PR Public Relation itu tugas akhir dari salah satu mata kuliah itu membuat event. Nah, itu yang nanti teman-teman juga basic yang teman-teman harus kuasai. Karena nanti di dunia kerja itu teman-teman juga bukan lagi mikirin dasar-dasarnya, tapi teman-teman juga sudah paham mengenai konsep-konsep dan sebagainya. Nah, public relation ataupun broadcasting, teman-teman akan merasa lebih mudah ketika kalian di semester awal, ketika teman-teman masih menjadi mahasiswa baru itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di UKM. Jadi kalau di ilmu komunikasi itu ada radik ya. Ada radik itu radio di tingkat prodi, di tingkat prodi ya. Kemudian ada Himakom. Himakom itu himpunan mahasiswa komunikasi. Terus kemudian ada FINIK, kemudian ada KINE dan sebagainya. Nah, itu yang teman-teman harus manfaatkan. Karena apa? Itu nanti yang bisa menunjang, itu nanti yang bisa membantu mengembangkan minat, bakat dan potensi teman-teman itu sebenarnya ada di mana toh, kayak gitu. Karena kita nggak bisa memungkiri juga ya, di ilmu komunikasi itu ternyata juga banyak lomba. Entah itu lomba videografi, fotografi, terus kemudian public speaking, desain dan sebagainya. Itu di ilmu komunikasi benar-benar akan teman-teman temukan kayak gitu. Jadi yaitu tadi, sebelum kita menginjak di dunia kerja, nah di sini coba kita manfaatkan apa yang ada di ilmu komunikasi, apa yang diberikan di ilmu komunikasi itu bisa teman-teman manfaatkan. Baik itu dari pemberdayaan secara secara minat dan bakat itu di ranah di ranah UKM ataupun di pengembangan soft skill dan lain-lainnya itu bisa di himpunan. Gitu. Oke, waduh, udah lengkap banget dijelaskan sama Mas Raka. Terus nih, Mas, kalau ngomongin tentang stereotip anak kuliah ilmu komunikasi, biasanya anak kuliah ilmu komunikasi itu selalu dipandang cuma ilmu komunikasi, belajar ngomong doang gitu. Itu stereotip yang menurut Mas Raka gimana sih? Apakah itu stereotip yang memang benar kayak gitu? Emang sebenarnya ilmu komunikasi itu gampang, cuma kuliah ngomong doang atau kayak gimana? Oke, sebenarnya kalau kuliah ngomong aja itu ya sebenarnya semua program studi, semua mata kuliah itu pasti ngomong. Nah, makanya teman-teman itu di ilmu komunikasi bukan diajarkan tentang kamu ngomong aja itu nggak kayak gitu. Gimana tapi kalian ngomong gitu? Enggak cuma gitu. Tapi diajarin bagaimana kalian ngomong, kalian ketika ngomong audiensnya siapa, kemudian kalian ketika ingin mempresentasikan ataupun ingin memberikan presentasi mungkin ke bisnis ataupun ke rekan kerja dan sebagainya. Nah, persiapan seperti apa yang teman-teman harus persiapkan. Nah, itu yang sebenarnya dipelajari di ilmu komunikasi. Makanya kalau bicara tentang ilmu komunikasi itu bukan hanya sekedar kita ngomong doang, tapi apa yang ingin kita sampaikan, siapa tujuan yang ingin kita tuju, dan juga pakai metode seperti apa itu yang dibahas di ilmu komunikasi. Betul sekali. Jadi nggak hanya sebatas kuliah ngomong gitu enggak. Jadi stereotip ilmu komunikasi kuliahnya cuma ngomong doang itu salah, guys. Iya, salah. Di sini kita belajar untuk diajarin untuk gimana caranya menyampaikan pesan dengan baik. Delivery pesannya itu sampai ke pendengar, penonton itu sampainya pas atau enggak gitu. Kita lebih ngulik lagi tentang cara kita berkomunikasi gitu ya, Mas ya. Betul. Terus nih, kita tadi udah ngomongin banyak banget tentang lingkungan, terus tentang isu, kita kupas satu-satu, tentang dosennya, tentang mata kuliah, kurikulumnya juga. Kalau ngomongin tentang lulusan nih, apakah dari ilmu komunikasi UMS ini sudah bisa dikatakan baik dan bisa layak untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan handal menurut Masnya? Oke, kalau apakah ilmu komunikasi itu bisa memberikan lulusan-lulusan yang profesional dan handal? Tak rasa sangat bisa. Karena apa? Bicara tentang pengalaman dari pengalaman dari kakak tingkat yang ada di ilmu komunikasi. Ada yang dia itu bekerja di disebut instansinya nggak apa ini, Mbak? Nggak apa-apa, boleh. Di Solo Pos. Kemudian ada juga yang kemarin itu ada alumni 2015 atau 16 itu yang sekarang lanjut S2 di Amerika kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa lihat pengalaman dari kakak-kakak kita. Apalagi ilmu komunikasi yang ada di FKI ini sudah memiliki akreditasi
Unggul, maksudnya ya, keunggul. iya. Nah, itu yang teman-teman harus yang teman-teman harus manfaatkan juga. Kalau ditanya ilmu komunikasi itu bisa memberikan alumni yang handal dan profesional, aku bisa. Bisa jamin ya? Bisa jamin. Bisa. Karena memberikan akreditasi ke prodi ilmu komunikasi unggul itu tak rasa juga banyak sekali pertimbangannya. Dan ketika pertimbangan-pertimbangan itu memang sudah layak untuk disematkan di ilmu komunikasi, ya dari situ mahasiswanya harus seperti apa juga kita harus mengembangkan diri semaksimal mungkin di ilmu komunikasi. Oke, kalau dari review mahasiswanya kita udah akreditasi unggul. Jadi kalau misalkan ditanya layak atau tidak bisa menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan handal, sudah pasti bisa karena program studi terakreditasi unggul itu sebenarnya karena udah pertimbangan yang banyak gitu kan Mas. Pasti itu sudah melalui seleksi-seleksi yang ketat lah ya sampai bisa ke akreditasi unggul. Jadi kalau ditanyain layak atau enggak, sudah pasti layak. Sudah pasti layak. Gitu. Oke, kita sudah ngomongin semuanya, kupas tuntas, seluk-beluk sampai ke akar-akarnya ilmu komunikasi. Untuk closing statement nih Mas, mengapa calon mahasiswa baru harus memilih ilmu komunikasi UMS? Monggo. Oke, teman-teman, kalau teman-teman ingin belajar, kalau teman-teman ingin menguasai kalau di dunia sekarang ini itu serba digital, serba apa-apa pesan harus melalui media sosial. Ketika teman-teman sekarang kalau berbicara tentang kalian ingin famous, kalian ingin terkenal, kalian harus memanfaatkan media sosial. Nah, gimana kalian memanfaatkan media sosial dengan baik? Bagaimana kalian mengkomunikasikan keinginan aku ingin menjadi aku ingin populer di TikTok. Nah, di sini ada mata kuliah yang itu bisa dijadikan dasar untuk teman-teman terjun di dunia sosial media. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam, kemudian ingin mengembangkan di skill komunikasi, kemudian di pemanfaatan media sosial dan sebagainya, tak rasa ilmu komunikasi UMS akan menjadi wadah yang tepat untuk teman-teman berkunjung ataupun teman-teman untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa. Pokoknya kalau dari aku sendiri akan menantikan teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, baik. Ditunggu sama Mas Raka. Kalau misalkan ketemu Mas Raka di jalan, disapa. Iya, disapa. Yang ada di podcast itu ya. Masa jadi podcast. Kita tadi udah ngobrolin seluk-beluk semuanya. Terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya. Iya, terima kasih atas undangannya. Kita sudah ngobrolin tentang semuanya. Terus nih guys, buat kalian yang tertarik untuk masuk di program studi ilmu komunikasi UMS, kalian bisa langsung coba langsung buka official website kami di pmb.ums.ac.id atau bisa juga kunjungi laman Instagram kami di ODS UM Surakarta. Dan kalau misalkan kalian masih bingung nih, sebenarnya ilmu komunikasi ini kayak gimana sih, terus program studinya apa, peminatannya apa, walaupun tadi sudah dijelaskan sama Masnya, mungkin kalian masih bingung, bisa konsultasi gratis melalui nomor di 0812 2700 0102. Saya ulangi, kalau kalian pengen masuk dan bergabung di program studi ilmu komunikasi UMS, bisa langsung kunjungi official website kami di pmb.ums.ac.id atau di laman Instagram kami di ODS UM Surakarta, dan bisa juga konsultasi gratis melalui WhatsApp di 0812 2700 0102. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mas Raka. Terima kasih juga. Oke. Jadi kita sudah mengupas tuntas, sudah panjang, sudah terasa kayak 1 jam deh ini ya. Udah lama banget. Oke, saya Anissa Siti Mutahara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.